Welcome to the sixth meeting material of translation course. Our material today is lexical adjustments, compound words, and abbreviations. Compound word atau kata majemuk adalah jenis kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang dijadikan satu dan memiliki makna. Arti kata majemuk terkadang dapat diketahui dengan mudah dari kata-kata yang menyusunnya, tetapi terkadang kita juga harus membuat beberapa penyesuaian untuk mendapatkan hasil terjemahan yang berterima. Pelajari contoh-contoh kata majemuk di slide ketiga ini. Kita bisa menerjemahkan kata-kata seperti sunflower, eyeglasses, bookstore, toothache dengan cukup mudah. Penerjemahan kata majemuk lainnya bagaimanapun harus disesuaikan, tidak sekedar penerjemahan kata per kata. Dari contoh yang sudah diberikan, kita dapat mengidentifikasi bahwa beberapa kata majemuk ditulis dengan satu kata dengan atau tanpa tanda hubung, seperti bookworm, dry clean, sementara yang lainnya ditulis dengan dua kata terpisah, atau biasa disebut aircraft carrier. Abbreviation atau singkatan adalah bentuk singkat dari kata atau frasa. Ada 5 jenis abbreviation, yaitu blending, shortening, contraction, initialism, dan acronym. Blending adalah penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu kata. Penggabungan itu biasanya dari bagian pertama suatu kata dengan bagian terakhir kata lainnya, sehingga penggabungan yang dihasilkan memiliki makna yang sama dengan kata-kata penyusunnya. Misalnya motel, brunch, fridge, smoke, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia juga ada penggabungan atau blending. Misalnya warnet, tilang, posyandu, mantul, dan sebagainya. Shortening merupakan singkatan di mana bagian akhir kata dipotong. Contraction adalah singkatan di mana bagian tengah kata dibuang. Initialism adalah singkatan yang disusun dari huruf awal pertama dari sekelompok kata. Kita membaca initialism ini dengan membaca hurufnya secara terpisah. Acronym adalah singkatan yang disusun dari huruf awal sekelompok kata. Kita membaca akronim seperti membaca sebuah kata, bukan membaca huruf yang terpisah. Ada beberapa kesulitan dan pengecualian. Misalnya, untuk beberapa singkatan termasuk akronim atau initialism, tergantung cara kita mengucapkannya. Misalnya, FAQ atau FAQ untuk pertanyaan yang sering diajukan, dan juga ada kata-kata yang bagian awal atau bagian akhirnya yang dipotong. Misalnya phone dari telepon, atau flu dari influenza, dan lain-lain. Perhatikan 4 contoh abbreviation pada slide ke-11 ini. Dari keempat contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa penerjemahannya bukan word for word, atau bukan kata per kata. Jika kata-kata yang akan kita terjemahkan adalah kata-kata yang populer, kita boleh tidak menerjemahkannya, seperti pada kata NASA, UNICEF, WHO, dan AIDS. Boleh kita tidak menerjemahkannya, karena kata-kata tersebut sudah cukup populer di Indonesia. Dalam menerjemahkan English acronym ke dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kita menemukan kata-kata aslinya. Terkadang, akronim atau shortening memiliki lebih dari satu makna, sehingga konteks dari kata-kata aslinya dapat membantu kita dalam menerjemahkannya. Perhatikan contoh-contoh abbreviations dalam beberapa kalimat di slide ke-12 ini. Di sini kita dapat melihat bahwa abbreviation yang sama bisa memiliki makna yang berbeda. Dalam menerjemahkan English acronym ke dalam bahasa Indonesia, terkadang kita juga harus membuat penyesuaian leksikal. Contohnya seperti di slide ke-13 ini.
That's all the six material about compound word and abbreviation. See you.